Sadar nggak sadar, kita terlalu ketergantungan dengan yang namanya media sosial. Aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, dan aplikasi-aplikasi sosial media lainnya mungkin pernah kita install di ponsel kita masing-masing. Tahukah teman-teman, rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan 3,3 jam waktu mereka menggunakan media sosial. Se-Asia, Indonesia menempati posisi kedua di bawah Filipina yang penduduknya menghabiskan 3,8 jam waktu mereka menggunakan sosial media. Data ini diambil pada kuartal pertama tahun 2020. Nah, pertanyaannya, itu adalah waktu rata-rata penduduk Indonesia. Coba kembalikan kepada diri kita masing-masing, seberapa lama kita menggunakan media sosial dan seberapa ketergantungan kita menggunakannya. Belum lagi, di satu platform sosial media ada berapa akun yang kita punya? 1, 2, atau 3? Apakah itu berbentuk akun utama, second account, akun untuk jualan, akun untuk stalking orang, dan lain sebagainya macamnya? Implikasinya, setiap akun yang kita miliki mengharuskan kita untuk memberikan data pribadi kita sebagai syarat untuk bisa menggunakan layanan tersebut. Tanggal lahir, akses lokasi, daftar kontak, lokasi yang pernah dikunjungi, dan data-data penting mau tidak mau harus kita berikan kepada pihak penyedia media sosial agar bisa menggunakan layanan tersebut. Data pribadi yang biasanya tidak kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal, di media sosial kita obral secara cuma-cuma. Siapakah yang akan menjamin keamanannya? Teman-teman mungkin juga tahu bahwa kita menggunakan media sosial tidak dipungut biaya sebesar pun, alias kita menggunakannya secara cuma-cuma dan gratis. Kita hanya membayar akses internet, dan itu pun tidak diberikan kepada penyedia media sosial. Itu hanya diberikan kepada provider yang menyediakan layanan data internet. Namun pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu yang gratis dalam dunia bisnis? Nah, Chris Barker dalam bukunya Cultural Studies mengungkapkan bahwasanya media itu adalah merupakan bentuk suatu industri. Jika sesuatu itu berbentuk industri, maka pendekatan yang dia lakukan adalah pendekatan untuk mendapatkan profit. Ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan ekonomi dan bagaimana operasional mereka tetap berjalan. Jadi, ketika kita menggunakan sosial media dan menurut kita itu gratis, sebenarnya itu tidak benar-benar gratis kita dapatkan. Lalu, bagaimana cara kita membayar mereka? Kita membayar mereka dengan perhatian yang kita berikan. Semakin lama kita memberikan perhatian kepada layanan mereka, maka itu akan semakin baik bagi mereka. Semakin lama kita menghabiskan waktu di depan media sosial, maka semakin besar pula keuntungan yang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan media sosial, kita cenderung akan betah berlama-lama untuk melakukan scrolling dan melakukan hal-hal lainnya di media sosial yang kita miliki. Memang, itu kemauan kita untuk berlama-lama menggunakan media sosial. Karena kita disediakan dan disuguhi konten-konten yang selalu kita inginkan agar kita betah menggunakannya. Namun pertanyaannya lagi, apakah sesuatu yang kita inginkan adalah sesuatu yang kita butuhkan juga? Poin utamanya adalah, apa yang kita inginkan tidak selalu apa yang kita butuhkan. Apabila kita memiliki preferensi untuk mengkonsumsi konten-konten bola, maka kita akan disediakan dan disuguhi konten-konten bola secara terus-menerus. Begitupun juga ketika kita menyukai konten-konten yang berbau konspirasi, maka timeline media sosial kita akan dipenuhi dengan konten-konten yang berkaitan dengan konspirasi. Apabila kita menyukai konten gosip, maka kita akan disuguhi juga dengan konten-konten gosip yang bejibun. Jadi, media sosial mengetahui hampir segalanya tentang kita, preferensi konten apa yang kita inginkan, kesukaan-kesukaan kita, dan waktu efektif kita menggunakan media sosial, mereka mengetahuinya. Tentu saja hal itu didapat dari habit kita dalam menggunakan media sosial dan data-data kita yang dikoleksi dan diolah menjadi suatu algoritma yang menguntungkan bagi mereka. Nah, pertanyaannya, kemana hal tersebut akan bermuara? Tentunya semua itu akan bermuara kepada motif ekonomi. Setiap preferensi kegiatan yang kita lakukan di media sosial, habit kita dalam bermedia sosial, akan digunakan untuk kepentingan pengiklan yang akan menguntungkan bagi si pemilik media sosial ini. Ironisnya, kita merasa tidak apa-apa dengan itu semua. Toh, kita menggunakannya secara gratis. Jadi, sebenarnya kita itu diawasi tanpa kita merasa diawasi. Itu disebut dengan pengawasan model panoptik. Namun, satu hal yang perlu kita khawatirkan adalah, apakah data yang kita berikan tersebut dapat terjamin keamanannya? Lalu ketika data itu bocor, apakah yang akan terjadi? Perlu digarisbawahi bahwa dampak yang ditimbulkan mungkin tidak hanya sebatas untuk kepentingan pengiklan dan kepentingan ekonomi dari pemilik media sosial. Ada hal-hal lain yang dapat membahayakan kita apabila data pribadi kita itu bocor. Dikutip dari CNN Indonesia, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk tindakan kejahatan, seperti tindakan pembobolan akun-akun pribadi kita. Salah satunya adalah akun bank. Kemudian, profiling untuk mengarahkan suara dalam kegiatan politik tertentu. Dan bahkan, data pribadi kita tersebut dapat digunakan untuk melakukan pinjaman online secara diam-diam. Lalu, ketika tagihannya membludak, siapa yang akan dirugikan?
Hal yang disayangkan juga adalah literasi keamanan bersosial media kita yang masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Donna Revilia menyebutkan bahwa pengguna yang lebih lama menggunakan media sosial tidak memengaruhi kesadarannya akan keamanan bersosial media. Pengguna baru akan sadar dan lebih hati-hati ketika menggunakan sosial media saat mereka telah mendapat ancaman keamanan di media sosial. Jadi apakah harus merasa terancam dulu biar kita waspada? Setidaknya ada 3 cara simpel yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keamanan kita dalam bersosial media. Pertama, jangan sembarangan memberikan data-data pribadi kita kepada orang yang tidak dikenal ataupun memasukkan data-data pribadi kita kepada link yang dirasa mencurigakan. Karena itu bisa jadi merupakan penipuan yang dapat mengoleksi data-data pribadi kita yang digunakan untuk tindakan kejahatan. Yang kedua, periksa perizinan aplikasi ketika menggunakan sosial media. Biasanya ketika kita membuka aplikasi sosial media dan meminta perizinan, kita langsung mengklik terima tanpa membaca terlebih dahulu kebijakan yang ditetapkan oleh aplikasi tersebut. Dengan membaca secara teliti, kita bisa tahu sehingga kita bisa merasa aman dan tidak was-was terhadap data-data yang diakses oleh aplikasi tersebut. Yang ketiga, usahakan teliti dalam memberikan informasi-informasi kita pada profil sosial media yang kita miliki. Jangan berikan data-data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, nama orang tua, tanggal lahir, dan data-data pribadi lainnya untuk ditampilkan di profil media sosial kita. Usahakan privasi tersebut kita sembunyikan dan tidak ditampilkan secara gamblang. Pada akhirnya, kita tidak akan pernah sepenuhnya terlepas dengan ketergantungan media sosial, sebab seiring perkembangan zaman, hal tersebut menjadi kebutuhan primer setiap orang. Namun, keamanan diri kita masing-masing itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita melakukannya adalah dengan bijak dalam menyikapi setiap penggunaan sosial media. Saya Imran Kusnedi, terima kasih.